sahabat kreatif, ini waktunya buat Tanya Diro bareng dengan aku Januar Adi dan juga Dodi Widya. Ya, Saat dimana kamu bisa tanya banyak hal apapun itu dan kita bakal jawab. bener banget, gampang ya cara kita, sahabat kreatif. Apa? Tinggal gabung aja di SMS, Nah, di WA, ya. di BBM, BBM, di Facebook, Twitter, Instagram. Atau mungkin juga di mana lagi ya? Udah semua ya? Udah semua. Nah, yang belum berteman invite aja Delta 31 Delta 1140. Ya, oke. Kita ke pertanyaan pertama di Tanya Diro, Tanya di Radio. Dari siapa? Pertanyaan pertama Dari ini yang siapa? dari tadi udah komplain terus ya. Apa itu? Rini, katanya gimana ya Kak biar kita bisa berkarya untuk masa muda, biar masa muda tuh nggak sia-sia gitu katanya. Gitu, oke. Cara untuk berkarya, yang pertama adalah cari relasi sebanyak mungkin. Cari relasi sebanyak mungkin. Ya. Dengan adanya teman yang banyak, otomatis kita akan banyak mendapatkan ide-ide dan masukan dari orang lain. Ya, dan cobalah kamu cari orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Ya, tapi jangan cuma satu aja. Jadi, semisal ya, kamu ini masih sekolah, jangan cuma ahli di bidang fisika, ya, tapi ada orang dari kimia juga, dari matematika juga, dari bahasa juga. Nanti dikombinasi jadi satu, wah, itu pasti akan menghasilkan sebuah ide yang brilian. Widih. Tuh. Itu menurut kamu ya? Iya, cara yang pertama. Kalau yang kedua gimana? Kalau menurut aku itu cari hobi kamu. Hobi kamu apa? Oke. Misalkan kamu hobi menulis, Ya. hobi buat galau, itu kan bisa ya kamu kembangkan hobi galau kamu. Misalkan kamu hobi galau, kamu tekuni terus aja kegalauanmu itu, dan siapa tahu kamu bisa menulis kata-kata mutiara, kata-kata baper gitu. Kamu upload deh di Instagram atau mungkin juga bisa dijadiin kayak hard copy ke buku, bisa kirim ke penerbit-penerbit, dan itu kan bisa menjadi karya, bisa menjadi ladang penghasilan juga Bisa. ya. Oke. Ya jawabanku bagus ya. Temen ya. Oke. Ayo sahabat kreatif yang belum hashtag Tanya Diro ya. Oke. Ini dari Bulan di Bulan. Purwokerto. Bulan, tanya apa Aku Bulan? mau nanya, kenapa mantan aku nggak peka sama aku Kak? Aku tuh pengen balikan sama dia, tapi dia nggak ngerti. Padahal sekarang lagi BBM-an sama aku. Itu kenapa Kak? Kok dia nggak peka-peka ya? Dia request lagu. Oke, nanti ya buat requestnya. Gimana nih? Apa? Mantannya dia itu nggak peka. Padahal lagi BBM-an nih. Tapi kok si mantan kayak nggak memberikan sinyal-sinyal. Oke. Padahal si Bulan tuh ngarep buat balikan sama mantannya. Oke. Ini bisa jadi pertanda juga ya. Mungkin ini akan terlihat begitu menyakitkan. Bukan terlihat. Apa? Soalnya kita cuma bisa didengar. Terasa. Iya, Bisa didengar dan bisa dirasakan. Asik. Itu kita. Terasa. Wow, terasa. Tapi biasanya kalau cowok ya, ada cewek nih. Enggak sih, nggak perlu cowok juga sih. Cowok-cewek juga nggak masalah. Masalah ya. Iya, nggak masalah. Beda gender, beda generasi. Apa lagi itu? Biasanya kalau seseorang pengen balikan gitu, udah ngarep balikan, tapi mantannya ini tidak memberikan respon. Bisa jadi sang mantan memang udah menganggap hubungannya udah gitu loh, nggak mungkin bisa kembali lagi seperti dulu. Nah, walaupun katakanlah sekarang masih berhubungan baik ya, mungkin sebatas teman. Biasanya kayak gitu, biasanya ya. Karena itu mantan, nggak ada salahnya juga kamu coba terbuka. Jadi coba dia tanya, perasaan kamu gimana sih sekarang ke aku gitu, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Dan barangkali nanti dari situ kamu tahu langkah selanjutnya gimana, apakah mau lanjut atau enggak. Oke, itu pertanyaan yang cukup frontal sebenarnya ya. Ini soalnya Bulan cewek. Biasanya cewek kan agak malu-malu nih kalau disuruh maju duluan. Tapi nggak masalah kok ya. Biasanya curang loh cewek loh. Kalau Apa? pas lagi barang enak, ladies first. Kalau barang enak. Kalau yang nggak enak, cowok dulu gitu biasanya. Lanang force. Kalau menurut aku, nih perlu sedikit dijabarkan juga nih. Apakah mantan kamu posisinya udah punya pasangan apa belum? Atau mungkin dia lagi punya target lain? Dan juga harus kamu sadari juga, biasanya hubungan yang pernah terjalin tapi bubar, lalu terjalin kembali, itu kemungkinan buat bubar lagi itu lebih besar daripada hubungan yang emang baru saja dimulai yang pertama gitu. Jadi kalau udah jadi mantan balikan lagi buat bubar lagi kemungkinannya juga cukup besar, bisa beberapa kali lipat lebih besar daripada hubungan biasa. Dan kalau misalkan dia itu nggak peka, coba deh kamu ngasih sinyal-sinyal macam apa sih
ke mantan kamu itu, mungkin sinyal yang kamu berikan kurang jelas. Mungkin juga si mantan dia sebenarnya tahu kalau kamu itu mencoba buat balikan sama dia. Tapi mungkin si mantan hatinya udah tertutup buat kamu. Waktunya move on. Atau gini, coba kan kalau sama mantan kan biasanya masih berhubungan baik, jalan bareng pun nggak masalah. Nggak masalah, fine aja. Kalau Selama nggak ketahuan sama pasangan yang sekarang. Ya itu berarti harus dibalikan. Ini kan kondisinya kan mereka pingin balik, salah satu pingin balikan, kan? Ya berarti kan mungkin dia mengetahui kalau sang mantan masih sendiri juga. Coba di suatu sore yang senja. Harus rintik hujan nggak? Nggak harus ya. Masuk angin. Jadi di suatu sore yang cerah. Yup. Cobalah kamu ajak dia main, jalan ke suatu pedalaman, taman. Oh taman. Suatu taman. Ya. Terus kamu cari putri malu. Romantis ya. Harus romantis. putri malu. Putri malu. Kalau putrinya udah nggak malu-malu, Nah, kalau ini putrinya dia. malu-maluin Ini gimana? sangat penting. Jadi putri malu ini dia berperan sangat penting di dalam sebuah cerita yang aku akan ceritakan ini. Oke, gimana? Iya, kalau ada putri malu nggak jadi. Ya, nggak jadi. Putrinya udah malu-malu. Kita pindah ke taman yang lain yang ada, pokoknya harus ada putri malu. Harus ada putri yang Iya, malu-malu ya. Jadi kondisinya adalah di sore hari yang cerah. Saat langit sudah mulai memerah, Oke. suasana sudah mulai sejuk, ya, dan mulai romantis. Asik. Waduh, carilah sebuah putri malu. Terus kamu di hadapannya atau berbicara dengan dia, kamu lihat, lihat dong putri malu ini. Kamu sentuh, tes. Ya kan langsung ngingkup loh. Iya. Putri malu aja sensitif kok, kamu enggak sih. Kayak gitu. Masuk akal. Masuk akal, ya. Cuma nyari putri malunya sekarang tuh di mana gitu aja sih. Iya, tinggal tugas kamu itu nyari putri malu. Kamu buruan deh bawa ke mantan kamu itu. Asik. Sebegitu ya, perjuangan ya. Oke, ini masih Ada lagi? Ada lagi, ya, oke. Hashtagnya di depan ya sahabat kreatif. Yo. Kalau hashtagnya di belakang nanti tercampur sama komentar lainnya Oke. ya. Dari Oja, Kak Yanu, Kak Dodi mau nanya, gimana sih caranya biar bisa deket sama kakak kelas yang disukai aku? Padahal anaknya tuh sinis banget. Caranya gimana? Oh, Biar deket sama kakak kelas. walaupun dia sinis. Iya, orangnya sinis katanya. Oh, ini jarang ya. Biasanya kalau orang sinis kita udah malas deketin dulu. Yap. Tapi karena yang namanya cinta itu buta, Yoi. ya, akhirnya pada asmara itu pun bergejolak. Uh. Walaupun kakak kelas, walaupun dia sinis, Oke. dia tetap ingin mendekatinya. Wah. Terus gimana? Biar bisa deket. Pertanyaannya sih. Gimana biar bisa deket sama kakak kelas orangnya tuh sinis? Gampang. Apa? Kamu cari tahu dulu ya kegiatan dari kakak kelas kamu itu apa. Oke. Ya, dicari tahu kegiatannya. Misal dia ternyata suka main basket. Kamu bisa Jadi coba- bolanya? Jangan. Oh, jangan. Jangan, karena kalau jadi bola nggak enak. Nanti kamu di dribble dan dioper ke orang lain. Mau perasaan kamu seperti itu? Terus gimana? Tadi apa? Oh, Dia nyari misal- dari hobinya, Jadi hobi ya. Kalau udah tahu hobinya, nggak ada salahnya kamu coba kasih perhatian juga di sana ya. Oke. Semisal dia suka basket ya, kamu coba tonton gitu. Kalau ternyata dia bahas lagi sendiri, ya coba cari obrolan apa sih sebenarnya? Ngobrol bareng berdua. Oke. Dia lagi main basket sendiri nih. Terus kamu deketin, sendirian. Bisa dong diajarin kalau ya biasa modus, iya, ya, iya. modus, gitu. Trik ya? Trik. Kalau nggak kamu coba cari informasi ke teman dekatnya dia tentang sifatnya dia. Apakah benar dia jutek? Ya, terus nanti kamu juga cari tahu terkait sama ininya, kesukaannya apa? Kesukaannya apa? Cuma biasanya kalau adik kelas menyukai kakak kelas, jatuhnya banyak hal yang nggak enak. Nggak enaknya di mana? Nggak enaknya biasanya adik kelasnya nanti bisa diledekin, ya. Terus bisa juga nanti pas lagi ngutarain perasaannya ke kakak kelas, kakak kelasnya juga mungkin dia agak malu. Oke. Pacaran sama adik kelas. Ya ini sulitnya di situ kalau adik kelas sama kakak kelas. Ini aku jawab apa ya? Udah disikat semua sama kamu. Syukur. Gini aja, kamu jawab gini aja ya. Gimana, Jadi ajarin, buat ajarin. kakak kelasnya, kamu omongin suruh tinggal kelas, jadi kan Terus salamnya nggak Jadinya penting banget. Biar jadi nggak suka kakak kelas. Nanti tanya Diro tahun depan gimana biar deket sama teman sebaya yang tinggal kelas. Nah, kalau bener tanya gitu kan, lagi ada kakak kelas walaupun dia apa sih sifatnya jutek, kamu Jutek. jutek gitu ya.
gimana biar bisa deket kan, biar bisa deket. Iya. Ya udah dia suruh tinggal kelas deket. Enggak, kalau menurut aku simpel, nambahin yang tadi dikit sih. Apa? Kamu cari tahu kesukaannya dia. Itu Dan udah. apabila dia ternyata aktif di sebuah organisasi. Organisasi, ya? Iya, misalkan OSIS. di SMA gitu, OSIS, Pramuka, Rohis, pecinta alam atau mungkin organisasi lainnya. Oke. Coba deh buat masuk ke organisasi yang sama. Biasanya tuh kemungkinan untuk pengurus organisasi yang kakak kelas ya, notabene ya, itu buat bisa deket sama adik kelas tuh lebih banyak. Apalagi Lebih banyak. kalau kamu memang Apa? kelihatan kalau kamu itu punya passion di organisasinya itu. Oke. Tapi biasanya kakak kelas yang mengidolakan adik kelas ya? Biasanya kayak gitu ya? Enggak, adik kelas yang ngidolain kakak kelas. Kalau kakak kelas itu nggodain adik kelas. Bukan Beda. mengidolakan, Oh, beda. beda. Soalnya biasanya kan gitu, cowok-cowok kakak kelas lagi pada nongkrong di depan kelas, tiba-tiba ada cewek lewat, pasti digodain. godain dong. Entah kenapa. Sebagai cowok aku juga merasa gatel gitu pengen godain. itu ibarat ini ya? Apa? Insting ya? Itu insting lelaki, makanya sahabat kreatif. Ya, itulah lelaki. Lelaki. Nih lanjut ya. Jadi ini Buat pindah dong ke BBM nih. Oh Ada- iya, ada BBM, yang- BBM. Ada teman kita nih, Rindi Astuti ya. Indi Astuti. Dia ikutan nih tanya Diro ya. Kenapa pulsa itu lebih laris daripada cabe? Oh. Padahal kan pulsa tidak berwujud. Nah, Kenapa pulsa lebih laris daripada cabai? cabe. Karena pulsa 1 kilo itu nggak 120.000 rupiah. Sekarang cabai sekilo 120.000 ya. Nggak urus. Luar biasa banget ya. Beli cabai 2.000 cuma dapat 5 biji. Bayangin aja kalau kamu beli pulsa 2.000 cuma dapat 5 pulsa. Itu kan pasti secara asas ekonomi itu kan semakin mahal harga, semakin sedikit pula masyarakat yang mampu membelinya, Oke. yang mampu buat mendapatkan barang tersebut. Oke, atau juga semakin langka barangnya maka akan semakin mahal Mahal harganya. harganya. Itu Asas mengapa ekonomi. harga apa ya, harga lagi, Harga cabai, pulsa. pulsa lebih laris gitu ya. Oke, atau juga bisa kalau kita berpikir secara saintis, secara teknologi, Oke. secara ilmiah, Secara gramatikal dan juga Philadelphia, Philadelphia. nama tempat. Ini kita sih cuma sok-sokan ini aja, puitis aja ya, sok-sokan pintar aja. Iya. Ya, sekarang kan namanya zaman udah maju, Ya. teknologi udah maju. Oke. Sistem barter udah mulai ditinggalkan. Kebanyakan orang informasi pinginnya cepat, komunikasi pinginnya cepat. Oke. Ya, salah satu caranya adalah dengan menggunakan smartphone atau gadget yang kita punya. Oke. Nah, untuk bisa menggunakan smartphone atau gadget yang kita punya perlu pulsa. Oh. Ya, kalau zaman dulu mungkin barter bisa, harga ya? cabai lebih laris daripada pulsa zaman dulu. Barter cabai. Iya. Nah, kalau sekarang kan nggak mungkin. Jadi lebih laris pulsa, dan pulsa itu paling mahal berapa sih sekarang? 6.000 ya? 7.000. 7.000 dapat 5.000. Dapat pulsa Dapat 5.000. Bisa SMS-an banyak. Oke. Dan bisa telepon berapa menit gitu. Nah, kalau cabai mahal. Sekarang 1 kilonya aja 100 berapa tuh? 120.000 rupiah. Itu harga saat ini ya. Tadi aku survei. Oh, berarti tadi habis ke pasar. Enggak sih. Itu mengapa pulsa lebih laris daripada cabai. Jadi ini berpengaruh juga dari era saat ini ya. Kecuali cabai 2. Cabai 2. Pulsa dan cabai 2. Nah, ini entah yang lebih laris yang mana nih? Jadi Apalagi sekarang musim hujan. 2 cabai aja cukup. Itu program pemerintah. Jarak antara cabai yang satu dan yang selanjutnya itu jangan sampai terlalu dekat. Iya. Cabainya jangan terlalu muda dan terlalu tua. Terus ada lagi yang tanya nggak? Ada lagi dong. Oh, kita mau pertanyaan lagi ini gampang. Wah, yang agak susah dong. Song. Tanya Diro. Ini pertanyaannya Apa? agak jelas sih ya. Ini dari Iva aja nih. Ya. Selamat malam Kak, dari Ya. Iva. Ah. Mau nanya, kenapa cowok selalu nyari pasangannya itu selalu fisiknya dulu? Makasih Kakak. Kenapa Oke. cowok kalau nyari pasangan itu fisiknya dulu? Karena cowok itu pintar. Cowok pintar, Cowok pintar. Kenapa? Karena ada sebuah istilah don't worry be happy. ini Don't judge a book by its Nah, cover. itu jangan lihat buku dari jangan lihat buku. Jangan lihat isi sebuah buku, jangan dari covernya, Dari covernya aja. aja ya.
Jadi cowok itu tipikal orang yang ingin melakukan segalanya untuk wanita ya. Misal dia ingin naik ke gunung tertinggi atau menyelam ke lautan terdalam hanya untuk wanita. Jadi dia ingin belajar banyak hal. Nah ini ada sebuah istilah seperti itu. Jangan lihat isi buku dari covernya. Oke. Akhirnya dia asal comot nih. Asal comot dia baca-baca loh. Kok buku makanan? Harusnya buku mengenai wanita. Jadi dari pengalaman itu cowok pun trauma. Tidak ingin jatuh di lubang yang sama. Makanya dia akhirnya menghilangkan istilah itu. Kalau mau lihat isinya ya lihat covernya dulu. Gitu. Makanya lebih memilih fisiknya dulu daripada dalamnya ya. Soalnya juga dalamnya ditutupin sama fisik ya. Itu kembali ke sifat dasar manusia. Walaupun istilah tadi itu tuh sering banget kita dengar yang mengatakan bahwa jangan menilai isi sebuah buku hanya dari covernya. Tapi kalau manusia, nggak cuma cowok ya, itu pasti memandang sesuatu itu bakal menjudge sesuatu itu. Apakah dia dari penampilannya dia seorang kapiten yang mempunyai pedang panjang? Apakah dia itu seorang pengusaha? Apakah dia seorang pelajar, mahasiswa? Apa dia itu orang yang pengangguran, luntang-lantung gak jelas? Itu kan kelihatan dari fisiknya. Walaupun nggak pasti seperti itu, tapi karena udah berkembang semacam paradigma. Orang yang kayak gini itu biasanya kayak gini. Orang yang penampilannya kayak gini biasanya kayak gini. Itu kan udah tertanam dalam. Apa itu kayak gini? Ya penampilannya misalkan dia itu pakai dasi, itu berarti dia pengusaha. Orang yang pakai tato berarti orang yang nggak baik. Pencitraan ini ya berarti. Pencitraan ya seperti itu lah ya. Itu padahal nggak selamanya seperti itu sih. Tapi ya karena udah jadi semacam kebiasaan kita untuk menilai sesuatu dari covernya, ya mau gimana lagi. Tapi juga sahabat kreatif nggak semua cowok kok nyari cewek yang fisiknya itu bagus. Kamu kadang-kadang biasanya dari followernya ya? Enggak, kadang-kadang fisiknya nggak bagus tapi kalau mukanya cantik nggak apa-apa. Sama aja. Ya, kan muka sama fisik. Tapi kan muka itu bagian dari fisik. Oh, gitu. Ya kan? Ya kan minimal biar nggak blunder gitu. Walaupun misalkan dalamannya itu bukan dalamannya ya, sorry maksud aku misalkan kelakuannya itu agak gitu, minimal dia cakep. Gitu. Soalnya kan udah fisiknya katakanlah menurut selera orang beda-beda ya. Ada yang menilai fisiknya kelihatannya agak kurang nih. Tapi kelakuannya baik kayaknya nih. Kayaknya kan begitu dideketin ternyata kelakuannya zong. Udah dari selera itu fisiknya kurang. Kelakuannya zong juga kan blunder. Itu blunder. Jadi minimal salah satu dapat lah. Daripada rugi ya. Daripada rugi banyak ya. Itu logikanya. Atau secara dunia kedokteran. Secara dunia kedokteran. Kedokteran. Kita agak cerdas sedikit, kita agak cerdas sedikit. Jadi secara dunia kedokteran ya, otak kita ini biasanya mengolah sebuah informasi. Itu kan otomatis dari yang terdekat dulu. Nah, yang paling dekat sama otak kan adalah mata kita. Hati itu udah di bawah, jauh. Makanya kita melihat segala sesuatu, menilai segala sesuatunya tuh yang dekat sama otak ya mata. Hatinya jauh. Berarti yang kedua itu telinga. Iya. Jadi kita lihat dulu, dia cantik nih, terus kita dengar, dia anaknya kayak gini nih. Dicerna nih mata. Terus baru ke penciuman, hidung. Aromanya. Enggak. Indra pengecap Enggak bisa. Nggak bisa ya. Karena ada sebuah istilah. Sebuah pepatah mengatakan, pepatah cinta lagi. itu datang dari mata turunnya ke hati. Berarti kita melihat seseorang itu dari fisiknya dulu, baru ke hatinya. Waduh. Masuk akal ya. Ini berhubung durasi ya. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan terakhir. Tenang aja, besok masih ada tanya Diro ya. Kak, aku mau nanya. Apa? Bebek apa sih yang kakinya 2, Kak? Lah, dia ketebak-tebakan. Bebek kakinya 2. Bebek apa yang kakinya 2? Kayaknya semua bebek kakinya 2 deh. Tapi itu apa? kalau jawabannya logis. Kita kan selalu berpikir di luar nalar dan akal sehat manusia. Bukan seperti itu. Kita mencari sisi lain dari sebuah pemikiran. Dan kita akan mengupasnya setajam mendoan. Digoreng kering kali ya. Digoreng kering. Ini gimana nih? Kenapa bebek apa sih yang kakinya 2, Kak? Bebek apa yang kakinya 2? Semua bebek kakinya 2. Semua bebek kakinya 2 ya? Pertanyaan kamu gak lucu.
Orang bebek yang dikunci stang aja kakinya 2 ya. Iya ya. Iya. Mana sih coba? Gimana kalau ganti pertanyaan? Bebek apa yang kakinya 2? Semua bebek. Semua bebek asli kakinya 2. Kakinya Kecuali 2. kalau kamu nanyanya itu bebek apa yang kakinya 3. Itu kita mikir. Oh. Karena semua bebek itu kakinya 2. Itu modifikasi motor bebek. Oke. Kalau enggak bebek apa yang berbelalai? Itu kan susah. Bebek lagi cosplay. Galaknya bisa. Bebek apa yang bisa berantem? Donor bebek sama Paman Gober lagi berantem. Itu Itu bisa. bebek. Bebek apa yang udah? Udah semua deh. Bebek apa yang bisa ngeping? Bebek M. Cerdas kita ya, cerdas ya. Cerdas dong. Makanya semua pertanyaan aduh. Kita bisa, pasti bisa. temukan solusi dan Iya. juga saran yang bisa dibilang itu 70%. Nggak jelas. Nggak tepat sasaran. Oke, itu tadi Tanya Diro ya. Iya. Setiap harinya ada di jam 10. Oke ya. Nanti kita lanjut lagi untuk ngomongin terkait sama apa yang kita lakukan saat sendiri. Ya, kita ke lagu dulu. Kali ini ada sebuah janji dari Melly Guslow. Oke. Yang mau request ditunggu ya Ditunggu. sampai nanti.